Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Putih Amelia. Saya merupakan mahasiswi UINSI Samarinda, program studi bimbingan dan konseling Islam semester 5. Jadi teman-teman, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing mengenai salah satu matkul saya, yaitu kuantitatif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai pendekatan penelitian. Oke, jadi teman-teman, pendekatan penelitian tadi kan saya sudah katakan terbagi menjadi 3, namun hanya 2 yang kemungkinan akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pendekatan metode kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Jadi teman-teman, pendekatan kualitatif itu merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk meneliti generalisasinya. Dan metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis teman-teman. Dan teknik analisisnya itu lebih mendalam, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif ini yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Dan yang kedua itu adalah pendekatan metode kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada filsafah positivisme yang dimana dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data ini pun menggunakan alat ukur yang biasa kita kenal dengan instrumen penelitian, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan bahwasanya hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan itu tepat atau valid. Adapun pendekatan penelitian menurut para ahli, yaitu Hamid Darwadi menyatakan bahwasanya pendekatan penelitian adalah metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Ari Kunto menyatakan bahwasanya penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Sedangkan menurut Sukandar Rumidi menyatakan bahwasanya pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya pendekatan penelitian, jadi teman-teman, secara tidak langsung bahwasanya pendekatan penelitian merupakan dasar cara atau metode ilmiah yang digunakan peneliti dalam memperoleh data, menganalisis dan menentukan jawaban atas permasalahan, baik dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah ngebahas nih mengenai kuali dan kuanti. Sekarang kita akan membahas lagi macam-macam dari masing-masing jenis penelitian tadi teman-teman. Yang pertama itu adalah pendekatan kualitatif, yang mana terbagi menjadi 5 bagian atau 5 macam. Yang pertama adalah phenomenological research, yang artinya adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti itu melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidup. Sedangkan yang kedua itu adalah grounded theory, yaitu adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian ini biasa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Yang ketiga itu adalah etografi, yaitu merupakan jenis penelitian kualitatif di mana penelitian ini melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi ataupun wawancara. Yang kelima itu adalah case study, yaitu
penelitian kualitatif, di mana penelitian ini melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap proses ataupun aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Yang mana suatu kasus itu terikat oleh waktu, aktivitas, dan penelitian melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan, teman-teman. Yang kelima atau yang terakhir yaitu narrative research. Itu adalah merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Data tersebut selanjutnya peneliti susun menjadi laporan yang naratif kronologis. Yang kedua itu adalah pendekatan metode kualitatif. Untuk jenisnya macam-macamnya itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu metode survei dan metode eksperimen. Apa sih yang dimaksud dengan metode survei? Metode survei adalah salah satu pendekatan penelitian kuantitatif yang mana digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, teman-teman, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teman-teman. Teknik ini mengumpulan data dengan pengamatan seperti wawancara atau pengisian kuesioner, dan hasil penelitian ini cenderung untuk digeneralisasikan, teman-teman. Yang kedua adalah metode eksperimen. Jadi pendekatan penelitian selanjutnya adalah menggunakan eksperimen, teman-teman, yang mana pendekatan penelitian metode eksperimen ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independence terhadap variabel dependent hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi yang dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependent, agar kondisinya juga dapat dikendalikan. Maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol, teman-teman. Penelitian eksperimen ini sering dilakukan di laboratorium. Oke, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai kuali dan kuanti. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwasanya pendekatan penelitian itu adalah strategis ilmiah yang digunakan peneliti untuk memahami masalah pengumpulan data dan menganalisis data. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman, ada 3 pendekatan, namun yang saya fokuskan hanya 2, yaitu kuali, yang mana kuali itu adalah memahami makna secara mendalam, sedangkan kuanti menggunakan angka atau statistik. Dan semua pendekatan ini bisa digunakan oleh peneliti, tinggal tergantung pada tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan. Mungkin teman-teman hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman.